Kami dalam newsroom, ini segmen terakhir mungkin Pak Riza juga seperti dikatakan tadi, Pak Jari sudah mengklaim bahwa ya di teman Ahok semua sudah dilaporkan. Demikian juga Pak Riza selalu mengklaim kita terbaik di audit di KPU. Tapi pada kenyataannya kita semua tahu seperti kata Pak Gunggun, hanya di puncak gunung es saja yang main belakang lebih banyak begitu. Nah, justru itu yang saya sampaikan. Selalu ya mohon maaf ya kalau bicara di belakang meja dan sebagainya, selalu incumbent itu diuntungkan. Hari ini incumbent, kemarin Ahok diuntungkan. Yang nyumbang Ahok yang nggak ketahuan lebih banyak daripada yang dilaporkan. Kan begitu faktanya. Faktanya sembako kemana-mana. Itu fakta. Udah diaudit, memang diaudit. Ya audit itu kan yang dilaporkan. Yang tidak dilaporkan, yang tidak masuk, tidak rekening, nggak dilaporkan. Yang di bawah meja. Maksudnya begini, umpamanya ada orang nyumbang, ya kan? Bentuknya sembako, bentuknya bendera. Nggak semuanya dilaporkan. Yang dilaporkan itu, kampanye selama ini memang betul tadi. Ini koreksi bagi pemilu kita. Itu hanya yang dilaporkan. Kalau ada orang nyumbang saya, tapi tidak, dia langsung ke lokasi, ke tempat, kan tidak terlaporkan. Ini betul Mas Gunggun, ini ke depan yang harus kita perbaiki. Kalau bicara yang seperti ini banyak, apalagi incumbent. Ahok banyak, karena dia incumbent. Pak Jokowi incumbent, pasti banyak. Itu lumrah, betul Mas Gunggun? Makanya Gerindra sekarang minta Kementerian. Incumbent selalu diuntungkan kalau bicara dukungan pendanaan. Makanya Gerindra sekarang mencari satu ide gagasan, ayo membangun partisipasi masyarakat supaya tidak terhutang kepada sponsor, kepada pengusaha, konglomerat. Terhutang pada siapa? Terhutang pada rakyat, sehingga bekerja untuk kepentingan. Dan kalau sudah jadi, tidak berpikir yang maaf seperti kepala daerah yang disponsori, akhirnya cari proyek, cari uang, akhirnya ujung-ujungnya KPK, ke OTT, kan jadi masalah. Silakan Pak Jari ini. Jadi begini. Jadi saya merespon yang Pak Riza bilang, oke betul, gagasan yang dilontarkan oleh Partai Gerindra, oleh videonya Pak Prabowo itu saya menyambut baik dan positif. Tetapi saya ingin menggarisbawahi sekali lagi bahwa gagasan itu sebetulnya sudah dilakukan oleh Pak Jokowi tahun 2014 dengan timnya. Yang dimana pada saat itu Partai Gerindra dan Pak Prabowo tidak melakukan hal itu dan bahkan agak sedikit alergi dengan hal itu. Itu pertama. Yang bawa meja. Ya, sekarang yang kedua ingin menanggapi yang soal tadi Pak Riza bilang bawa meja. Soal incumbent juga. Saya pikir beginilah. Kalau kita bicara soal bawa meja, tidak di atas meja atau mungkin langsung di meja, itu kan kita kembalikan lagi kepada tim yang mengaudit. Dibilang tadi oke, dilaporkan dan tidak laporkan. Saya pikir ini merupakan tanggung jawab semua stakeholder, tidak hanya calon, tetapi juga penyelenggara pemilu, juga calonnya sendiri dan juga masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat itu sebetulnya harus digairahkan partisipasinya. Tapi Anda tidak memungkiri ya bahwa yang diaudit itu yang dilaporkan saja, bahwa banyak yang siluman istilah Ahok. Justru ini yang mesti kita luruskan, bahwa bagaimana kita membuat supaya audit itu tidak hanya dilaporkan lewat partisipasi publik, yang sayangnya itu baru dilakukan sekarang oleh Partai Gerindra, yang tadi dibilang katanya sudah dibicarakan lama tapi baru dipublish sekarang. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Artinya gini, yang pertama dulu Pak Ahok tidak pakai begitu kan. Justru ini yang ingin saya sampaikan, setahu saya di tim itu yang kita lakukan adalah dengan cara-cara yang lebih sangat transparan, dengan menyertakan siapa sumbernya, dengan menyertakan bahkan NPWP dan juga identitas. Maksudnya yang nggak dilaporkan. Enggak, ya kalau kita bicara dilaporkan, kita korek kembali apa kita sama-sama buka. Justru nah, sekarang masalahnya kalau membandingkan dulu Pak kan? Jokowi, Ahok beda. Tadi saya bilang, kalau yang dilakukan dulu oleh Pak Jokowi, oleh Ahok ya, yang tidak melalui Facebook itu dilakukan oleh Gerindra, itu semua buka rekening, semua calon Facebook. Itu. Ya, ini yang kita pertanyakan kan konsistensinya. Bukan, kan artinya kan itu kan media. Artinya kan waktu itu kan tidak dipublish. Kenapa bukan memang kalau ragu-ragu tidak dipublish? Tadi kan Pak Riza bilang sendiri tadi kan maksudnya kan, tidak tadi kan dia bilang tidak diumumkan melalui sosial media. Iya, sosial media kan bentuk salah satu interaksi masyarakat dan partisipasi masyarakat. Kalau memang iya, kenapa ragu-ragu? Itu yang mau saya pertanyakan. Tapi kan tidak dipublish. Mungkin Pak Gunggun harus dipublish. Tadi Pak Riza bilang tadi nggak dipublish katanya. Tidak dipublish seperti langsung diumumkan dulu. Makanya langsungnya ini yang kita pertanyakan. Konsistensinya itu. Konsistensinya adalah kita ingin membangun partisipasi masyarakat. Kalau dulu tidak dipublish melalui Facebook, bedakan dulu. Seperti sekarang, di mana publishnya? Ya dulu diumumkan melalui media, koran. Pada saat itu kan sosial media sudah ada. Nah ini yang kita sayangkan. Enggak masalah, itu kan metode. Ya kan salah satu cara. Enggak apa-apa lah, lebih baik lambat daripada enggak. Bukan. Kok disalahkan? Enggak, kita enggak salahkan. Kita cuma kok disalahkan dulu tidak Facebook, skala Facebook jadi salah. Kita mempertanyakan mengapa pada saat itu tidak dilakukan yang menurut Pak Riza katanya tidak dipublishnya. Yang menurut saya itu adalah konsistensi gagasan. Apakah originalitasnya itu berasal dari Partai Gerindra? Tapi lepas dari itu Pak Gunggun, apakah menurut Anda ini akan bisa tadi itu ketujuan semula ya meningkatkan partisipasi publik? Mengingat tadi katanya Pak Riza justru yang incumbent ini yang malah sering banyak
banyak yang di bawah mejanya ini begitu diuntungkan? Sebenarnya gini, salah satu yang kemudian catatan menarik tuh dari Stanisław Paderewski soal kleptokrasi. Itu tulisan yang bagus bahwa salah satu pintu terjadinya kleptokrasi itu adalah sebenarnya demokrasi yang kolusif. Demokrasi yang kolusif itu dimulai dari sebenarnya donasi-donasi ini. Donasi-donasi yang kemudian tidak terikot dengan baik, tidak transparan, akhirnya akan membebani siapapun yang kemudian menang itu untuk bagi-bagi coupling, memberi konsensi-konsensi. Dan ini menariknya adalah kita karena kekuatan politiknya terfragmentasi sedemikian rupa, party ID-nya lemah, kemudian partisipasi masyarakat masih konvensional dominannya, sehingga kemudian ada potensi masalah besar di luar prosedur pemilu, yaitu substansinya. Bahwa salah satu yang kemudian catatan yang masih terlalu jalan di tempat lah seperti kita tuh di pita Mobius, tahu ya? Mobius strip, non-orientable object. Kita melangkah tapi kemudian terus saja di situ gitu. Artinya yang harus diperbaiki oleh penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu adalah soal mekanisme pelaporan dan audit dana yang kemudian disumbangkan kepada partai maupun kepada para kandidat. Ini yang menurut saya kewenangan ini harus kemudian diperbesar, diperkuat di penyelenggara pemilu. Dan di internal partai itu juga ada moral etik yang kemudian harusnya kemudian diperkuat lagi, terutama di figur-figur utama yang kemudian tidak akan menciderai demokrasi, salah satunya melalui pelembagaan politik yang lemah akibat terbebaninya oleh donasi-donasi siluman tadi gitu. Dan juga oleh masyarakat. Selama ini juga banyak sekali dukungan masyarakat yang tidak terlaporkan. Itu tuh pasti. Ke depan itu masyarakat itu harus diberi sanksi kalau ada masyarakat mendukung satu partai, satu calon, selalu kepada daerah tidak melaporkan, dia harus diberi sanksi pidana. Supaya tidak diam-diam. Sekarang mohon maaf, pengusaha saja prakteknya nyumbang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, masih banyak yang nyumbang nggak mau tahu. Padahal kan kalau nyumbang dikenain pajak sama pemerintah sekarang nanti. Padahal kan ada batas maksimum, kayak misalnya sumbangan perorangan dan lembaga. Itu sampai sekarang menurut saya masih juga abu-abu. Betul. Apakah benar misalnya menyumbang untuk 2019 maksimum misalnya 25 miliar itu bisa konsisten? Nah, kemudian untuk perorangan 2,5 miliar misalnya. Nah, dan mungkin ini sedikit Rama, saya mau tambahkan juga Bang Riza, ini sebetulnya sebaiknya kedepannya tidak hanya berlaku untuk capres, tapi juga untuk caleg. Jadi artinya juga seluruh kandidat yang memang untuk maju untuk kontestasi jabatan publik itu mesti harus diberikan semacam supporting payung hukum yang lebih jelas dan lebih terperinci supaya mereka benar-benar mengharapkan partisipasi publik gitu loh. Jadi tidak hanya untuk jabatan-jabatan seperti itu. Sebenarnya sudah. Baik, sayang sekali waktunya sudah habis ini. Kita lanjutkan lagi nanti ya. Tentunya kita ingin melihat ya apakah terobosan melalui Facebook ini ya diumumkan ini benar-benar mampu membangkitkan partisipasi publik. Jadi bukan hanya datang mencoblos tapi ini nyumbang juga begitu ya. Kita akan kembali lagi nih ke Lulu dan Wahyudi di Studio 1. Baik, terima kasih Rahma, dan kita masih memiliki informasi menarik lainnya sampai pukul 8 malam nanti. Tetaplah bersama kami di Newsroom.